Fadol itu kan karena tidak punya ibu, tidak punya bapak gitu. Oh, Fadol ini yatim piatu ya? Takutnya adiknya itu kayak Fadol, lontang-lantung, cari duit sendiri gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Judi Potret, berkah untuk semuanya. Nah teman-teman, malam ini saya sudah bersama Mbak Cici untuk sedikit tanya-tanya, mungkin bisa dibilang podcast juga, atau sedikit bercerita tentang Indra, tentang kakaknya Indra teman-teman. Jadi tadi setelah saya ngobrol, ternyata saya mendapatkan satu informasi dan saya harus mengatakan ini adalah informasi yang benar dan memang harus kita ceritakan sebuah kebenaran walaupun hanya secuil, tapi biar nggak ada penilaian negatif tentang kakaknya Indra teman-teman. Nah di sini sudah ada Mbak Cici yang sering berkomunikasi ya sama kakaknya Indra. Namanya siapa Mbak? Fadol ya. Tuh ceritanya gimana sih kakaknya Fadol bisa maksudnya merantau, sekarang merantaunya di mana? Di Madura. Sebelumnya pernah merantau di mana? Di Tulungagung. Pernah merantau di Tulungagung. Tapi selama ini kakaknya Indra atau Mas Fadol ini sering ngasih duit nggak sih ke Indra? Maksudnya untuk nakal gitu? Bisa diceritakan? Kalau gajian gitu, Kalau ada rezeki lebih ya dikasih. Soalnya kan tahunya Fadol itu bapaknya kan ingat ke Indra. Oh, jadi Fadol taunya bapaknya Indra itu masih ngurusin Indra, tapi ternyata kan enggak. Terus sekarang Fadol di Madura bekerja sebagai apa? Ya tetap kerja di udang gitu. Kerja di udang. Pernah nggak bercerita sampai berkeluh kesah sama Cici mengenai Indra? Katanya kabarnya Indra ini jangan seperti aku, alias jangan seperti Fadol. Itu gimana sih ceritanya sih? Dia kan bilang Fadol itu kan karena tidak punya ibu, tidak punya bapak gitu. Oh, Fadol ini yatim piatu ya? Takutnya adiknya itu kayak Fadol, lontang-lantung, cari duit sendiri gitu. Terus ini apa namanya, Mbak Cici juga pernah tanya ke aku ya, Mas, apakah rumah itu Fadol bisa nempatin? Ya betul kan? Saya jelasin, Fadol masih bisa nempatin rumah itu sampai nanti salah satu dari mereka itu nikah. Jadi Fadol itu masih bisa nempatin bersama Indra sampai Indra sudah nikah atau Fadol sudah nikah dan mau membuat rumahnya sendiri, itu sudah di jatah masing-masing. Jadi Fadol di bangunan yang sudah diratakan tanah karena memang kondisinya ya, Mbak Cici sudah lihat sendiri kondisinya memang tidak layak, lebih baik diambrukkan daripada dimakan waktu lalu ambruk malah membahayakan. Nah untuk kalau pulang dari Madura, dari merantau itu Fadol masih boleh tinggal di rumahnya Indra, jadi tetap bantu merawat, bantu bersih-bersih, karena biar bagaimanapun Fadol kan kakaknya Indra walaupun beda bapak ya. Nah tadi Mbak Cici pernah bilang ya, Fadol itu pernah nangis ketika bercerita apa sih Mbak? Ya cerita kasihan gitu kan. Sejak tahu kalau bapaknya itu kurang ngasih nafkah ke Indra gitu. Seandainya Fadol itu ada rezeki lebih terus pasti selalu ingat sama Indra gitu. Karena memang kondisi Fadol juga sekarang lagi nggak menentu ya keuangannya ya. Beda waktu kerja di mana? Di Tulungagung. Kerja di Tulungagung masih sering ngirimin, masih sering ngasih duit sama Indra ya betul ya. Masih sering bahkan sering nitip sama Cici ya. Yang dititipkan ke Cici biasanya apa? Ya berupa uang. Berupa uang. Terus titip nggak Ci, kalau adikku nggak punya makan tolong kasih makan, atau pernah nggak? Iya titip bilang, Mbak titip di Indra kalau pengen beli apa, kalau temennya itu megang apa suruh belikan gitu ke saya. Setelah di pondok pas tahu Fadol kalau bapaknya kayak gitu, ya pas Fadol itu nangis, kok rezeki saya gak sama yang kalau di Tulungagung ya
Bak. Sekarang nggak bisa biayain adik sendiri pas gitu. Berarti sering curhat ke Cici ya? Sering curhat ke Cici bahwa keadaan ekonominya kakaknya Indra yaitu Fadul itu lagi down, lagi nggak menentu. Apalagi kemarin katanya tambak udangnya jebol ya. Nah, Fadul ini kerja, jadi bukan Fadul punya tambak udang, tapi kerja sama orang ya. Nah, ketika tambak udangnya jebol otomatis nggak ada penghasilan ya, Ci. Satu bulan paling cuma 500.000 buat makan. Satu bulan cuma 500.000 buat makan Fadul sendiri. Nah, teman-teman, satu bulan cuma mendapatkan gaji atau upah 500.000 itu buat biaya makan Fadul sendiri, teman-teman. Fadul itu bilang, kan karena sejak Fadul itu gajinya cuma sedikit, terus orang-orang sini kan kalau lewat sana ngasih ke Indra, saya juga kan gitu. Maksudnya kalau ada rezeki lebih orang-orang sini itu ngirim ke Indra gitu. oh, ngasih buat Indra. Karena kan Fadul emang sudah tidak punya uang lebih gitu. Oh, berarti temennya Fadul kerja yang orang satu desa sini. Jadi semama suami Cici kerja bareng sama Fadul. Suami Cici mau pulang ngasih ke Indra gitu. Enggak, di sini maksudnya kayak bakso saya. Oh, tetangga. Iya. Oh, tetangga masih sering ngasih Indra buat jajan gitu ya. Kalau makan di tempat Umi apa sering di tempat Cici? Ya di tempat Umi, tapi kadang kalau ada di sini itu suruh makan sama saya ya makan, kadang nggak mau. Kadang nggak mau. Jadi inilah informasi yang sedikit banyak mungkin bisa berarti buat teman-teman biar nggak salah persepsi, nggak timbul fitnah dan sebagainya, terus nggak mempunyai sudut pandang negatif tentang kakaknya Indra, Mas Fadul ini. Karena ya akhirnya kita bisa memahami kondisi ekonomi lah, kondisi keuangan lah yang akhirnya membuat Fadul ini memang jarang ngirim Indra. Tapi Fadul ini masih tetap peduli sama Indra karena biar bagaimanapun Indra itu adiknya, walaupun beda bapak karena masih satu rahim dengan ibunya. Ya kadang kan kalau Fadul itu udah tidak punya uang di sana minta ibu saya. Oh, tinggalnya sama ibu di sana? Enggak, Tapi dekat. Kan kalau Fadul itu di Bangkalan, kalau ibu saya kan di Pamekasan. Oh, tapi sering main gitu ya? Enggak. Telepon? Iya, dia telepon bilang kalau udah punya uang gitu. Ya dikasih sama ibu saya. Kalau pulang kadang jalannya itu udah punya ongko ya dikasih sama ibu saya. Dalam minggu-minggu ini atau setelah lagi rumah ini dibangun pernah nggak Fadul telepon? Enggak. Tahu nggak kalau rumahnya ini direnovasi? Enggak, saya emang enggak bilang. Mbak Cici nggak bilang? Enggak. Tapi dia pernah nanya-nanya nggak? Enggak. Kan dia kan jarang megang HP. Kadang kalau dia sudah agak aktif itu berarti dia tidak punya kuota. Oh, kalau dia lagi nggak aktif berarti nggak ada kuota ya? Oke. Tapi sering nggak nulis-nulis status yang sekiranya dia tahu bahwa keadaan adiknya atau keadaan Indra? Sering. Iya. Apa? Sering. Status terakhir ibaratnya yang pernah Cici baca tuh yang menyentuh itu statusnya apa? Ya bilang gini, setidaknya Fadul yang merasakan semua itu lontang-lantung kemana-mana, yang penting adiknya tidak boleh gitu. Semoga kakaknya bisa membiayai adiknya gitu sebelumnya. Ya itu yang bikin saya kadang mikir sendiri gitu, gimana perasaan saya kalau ada di posisi Fadul. Jadi Mbak Cici ini juga khawatir, teman-teman. Khawatir jika Fadul nggak boleh tinggal di rumah Indra. Karena mungkin ada dengar dari mana Mbak Cici komentar atau dari mana, dari komentar kakaknya nggak boleh menginjak rumah Indra. Tim CAA tidak pernah berkata seperti itu. Rumah ini memang rumah Indra, tapi ketika kakaknya pulang, tetap kakaknya pulang ke rumah Indra. Satu bersama dengan Indra, kalaupun lagi Indra pulang karena Indra di pesantren, setidaknya kakaknya ikut merawat rumahnya.
Nah, ketika nanti sudah berkeluarga satu sama lain, baru mencari, karena sudah dibagi-bagi jatahnya. Jatahnya kakaknya yaitu di sebelahnya rumah Indra, tanah yang tadinya rumah lawas atau rumah lama, dan rumah yang baru adalah rumah Indra. Tapi kalau buat tempat tinggal, monggo sampai mereka ini sudah pada menikah atau salah satu dari mereka sudah berkeluarga dan ingin punya rumah sendiri, silakan bangun di tanahnya, dan rumah itu adalah rumah Indra. Jadi Mbak Cici itu sedihnya gitu, takutnya kakaknya si Fadol nggak boleh pulang, nggak boleh tidur atau istirahat atau sekedar masuk ke rumah Indra, karena pernah membaca satu komentar, entah di videonya siapa ya, pernah Mbak Cici langsung nangis membaca komentar itu. Kok begini, kok begini? Aku bilang, tadi aku jelasin, jangan terpancing dengan komentar-komentar Mbak Cici, karena di awal video, di awal sebelum kita bangun, sudah kita jelaskan semuanya, bahwa ketika nanti kakaknya Indra mau pulang atau Fadol mau pulang, itu tetap masih bisa pulang ke rumah Indra dan bisa merawat rumahnya, bisa menjaga barang-barangnya. Kalaupun nanti kakaknya Fadol lagi belum ada kerjaan, mau istirahat di rumah sambil nunggu kerja, ya silakan. Yang penting rumahnya dirawat, karena biar bagaimanapun ini sudah pemberian dari hamba Allah. Tim CAA cuman bisa membantu mempublikasikan, mendokumentasikan dan membangun melalui dana dari para teman-teman atau para penonton atau para donatur hamba-hamba Allah yang sudah ikut berbagi untuk rumahnya Indra, teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Cici informasinya. Atau mau telepon Fadol nggak? Enggak ya. Oke, terima kasih informasinya. Semoga ini bisa menjadi jalan lurus, titik terang buat semuanya, biar enggak timbul persepsi-persepsi bahwa kakaknya ikut menelantarkan. Padahal kakaknya itu sangat peduli. Bahkan satu pesan yang saya kutip, adik saya jangan sampai seperti saya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat semuanya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman Anda atau ke media sosial Anda agar menjadi berkah untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.